Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Engkau yang sudah memilih kami dari segala orang, dari segala penjuru. Engkau memilih kami. Bahkan Engkau berkenan untuk memakai kami semua ya Bapa. Kiranya Tuhan terus-menerus menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Ajarlah kami hari demi hari untuk tunduk taat setia kepada Engkau Tuhan. Supaya kami tidak terlena oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu itu terus nyata dalam hidup kami. Dan kami berdoa di pagi hari ini kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menolong kami, meneguhkan kami, memampukan kami semua untuk menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya bersyukur bisa kembali lagi bertemu setelah beberapa hari tidak ketemu, dan selamat menikmati. Agak sedikit saya ada di ruang terbuka ini, di belakang agak sedikit ada hijau-hijaunya karena Asik, memang ya? bukan di pastori ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Pertobatan kita adalah tanda kita orang yang sudah menerima Tuhan. Atau memakai kehidupan yang baru. Mematikan kehidupan yang lama. Jadi identiknya pertobatan itu adalah mematikan kehidupan yang lama untuk mengenakan atau menghidupi hidup yang baru di dalam Kristus. Atau menghidupkan kebangkitannya Yesus yang bangkit bersama dengan kita ketika kita mengalami pertobatan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat beberapa hari kemarin kita dihebohkan dengan kecelakaan di Balikpapan ya Bapak Ibu ya. Masih ingat ya kecelakaan Balikpapan yang merenggut beberapa nyawa dan beberapa kendaraan. Itu menandakan bahwa kita harus belajar bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Dan tidak selamanya kita itu bisa berlindung dengan apa yang kita miliki. Kalau orang itu kemarin bisa berlindung dengan mobil yang dia pakai, mungkin dia tidak akan kehilangan nyawanya. Kalau orang itu kemarin bisa berlindung dengan uang yang dia bawa mungkin berapa di mobil itu, mungkin dia tidak kehilangan nyawanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sisa-sisa hidup kita ini atau di sisa-sisa kita hidup, kita harus semestinya lebih taat lagi kepada Tuhan. Dan kita melihat berita bahwa di kecelakaan itu ada anak 4 tahun yang masih diselamatkan oleh Tuhan. Berarti saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa sehebat apapun orang menjatuhkan Bapak Ibu, sehebat apapun orang menghina kita, memandang kita tidak berguna, menilai kita, itu semuanya hanyalah pandangan manusia. Tetapi biarkanlah Tuhan yang memandang kita. Jangan selalu kita melihat persoalan hidup itu dari kacamata kita. Tetapi kita melihat dari kacamatanya Tuhan. Karena ketika kita melihat kehidupan ini dalam kacamatanya Tuhan, maka tidak ada satupun yang kita banggakan di dunia ini. Tidak ada satupun yang mengikat hati kita ke dunia ini. Karena kita sudah mengalami perubahan hidup tadi. Pertobatan itu. Maka dari itu mari kita melandasi firman ini. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang ada Alkitab di rumah. Matius 3 ayat 8. Matius pasal 3 ayat 8. Berbunyi demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Banyak orang berkata secara lahiriah dia berkata saya sudah bertobat loh. Buktinya apa? Saya sudah tidak ini, saya sudah tidak itu. Pertobatan itu bukan hanya kita ketika kita berkata begini, aku sudah. Tapi bagaimana kita menghasilkan buah seperti yang dikatakan Paulus Bapak Ibu. Paulus itu dalam pertobatan perjalanan hidupnya, dia berkata, inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan ke depan kepada Kristus. Dia mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Orang yang bertobat semestinya setiap hari, setiap menit, setiap detik mengarahkan pandangannya, mengarahkan pikirannya, mengarahkan perasaannya, mengarahkan rohnya kepada panggilan Kristus.
Nah, di akhir zaman ini kalau kita tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak manusia, itu akan membunuh kita, membinasakan kita. Dan banyak orang berkata, aku sudah bertobat di dalam gereja, tapi di luar gereja belum, di kantor belum. Hari Minggu menyanyikan pujian haleluya, tapi Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu semua tempatnya di diskotik, tempatnya di dugem, iya kan? Tapi kalau ke gereja seakan-akan sudah memiliki orang paling hebat datang ke gereja, orang paling sudah tidak salah datang ke gereja ya. Datang di gereja, wah ngangis-ngangis, histeris di dalam gereja. Histeris kita di dalam gereja tidak menandakan kita itu sudah berbuah. Gak perlu kita harus, jangan seperti orang Farisi. Supaya saya dilihat keagamaannya, cool keagamaan saya harus begini, saya harus begini. Tetapi orang yang dilahirkan oleh dalam pertobatan yang sejati adalah orang yang mau memikul salibnya tiap hari. Menyangkal dirinya. Dan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk merubah hidupnya menjadi garam dan terang dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengalami pertobatan secara spiritual, nah ini Bapak Ibu ya, spiritual, kalau kita tidak mengalami pertobatan secara rohani, secara roh, maka sia-sia pengikutan kita dengan Tuhan. Bukankah seorang ahli Taurat Farisi berkata, ya Saduki berkata, Tuhan aku bagaimana mau mungkin lahir lagi Tuhan. Aku itu udah tua, nggak mungkin aku lahir. Tapi Tuhan berkata apa? Kamu harus lahir dari air dan roh. Tapi masa orang yang sudah dibaptis ya, kita ini kan sudah dibaptis. Mungkin pendetanya waktu baptis kita mungkin berdoa dari ujung timur sampai barat. Dia berdoa sungguh-sungguh membaptis kita. Yang meresponi itu adalah kita. Kalau kita tidak mau berbuah, maka kita dipotong, dibuang oleh Tuhan. Tidak ada gunanya. Kalau pohonnya Bapak Ibu ya, ini cuma analogi saya. Kalau Bapak Ibu punya pohon udah besar gitu ya. Kelihatannya subur. Kelihatannya pohon ini berbeda daripada yang lain. Tetapi tidak pernah menghasilkan buah. Apa tindakan Bapak Ibu? Emosi juga kan Bapak Ibu. Naik darah aku Pak. Nggak berbuah pohonnya Pak. Udah aku pupuk. Udah aku kasih segala macam Pak supaya dia berbuah. Tapi dia tidak berbuah Pak. Nggak ada hasilnya Pak. Mungkin kalau Pak Martin itu dia langsung ambil kapak, langsung potong. Ini pohon ini hanya mengambil tempat lah. Tapi setidaknya begini Bapak Ibu. Ada juga pohon yang tidak menghasilkan buah. Tapi dia bisa digunakan untuk tempat perteduhan. Indah seperti yang di belakang saya ini kan. Dia bisa digunakan sebagai tempat perteduhan. Nah, maksud saya begini, selama kita hidup di dunia ini, kita sebagai pengikut Kristus, mari kita menghasilkan buah yang diharapkan oleh Tuhan. Buah apa itu Pak? Oh, kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Kita dimulai dari mana Pak? Dimulai dari keluarga. Kita menghasilkan buah pertobatan itu jangan jauh-jauh dulu. Kita mulai dulu dari lingkungan yang kecil. Orang yang melihat kita kecerdasan rohani kita itu sudah matang apa enggak, bukan orang lain. Tapi yang melihatnya adalah keluarga kita. Jangan sampai mengaku orang Kristen tapi perkataan kepada istri contohnya perkataan-perkataan kotor. Nah istri juga suka melawan suami. Ya kan? Tahu enggak Bapak Ibu yang paling susah kalau hamba Tuhan menikah dengan hamba Tuhan? Yang kalau hamba Tuhan menikah dengan hamba Tuhan, terkadang pertengkaran itu enggak seperti pertengkaran orang dunia. Terkadang yang dipertengkarkan adalah firman Tuhan. Contoh, kalau kita lagi marah, kalau suami menuntut, tunduklah kepada suamimu, bukankah itu firman Tuhan? Datang juga istri. Coba baca ayat berikutnya ya. Coba baca ayat berikutnya. Kasihilah istrimu, iya kan? Jadi semua ada perdebatan, semua ada masalah dalam hidup. Baik itu yang anak-anak punya masalahnya sendiri. Dan kita berdalih, ini Pak terlalu berat buat aku lewati Pak. Bagaimana Pak? Aku sih sudah bertobat Pak. Tapi tangan saya ini belum bertobat Pak. Saya sih sudah bertobat Pak dalam hati Pak. Tapi mulut saya belum bertobat Pak. Saya sudah sih bertobat Pak. Cuman telinga saya ini loh Pak. Nah,
Dari itu Alkitab berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Di ayat berikutnya dia bilang begini, dan janganlah kamu mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak baginya Abraham dari batu-batu ini. Ini kan pernyataan Yohanes ya Bapak Ibu, tentang baptis, tentang pembaptisan dan orang-orang Saduki ada pada zaman itu. Ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Nah perhatikan, kapak sudah bersedia pada akar pohon. Kalau kita tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, maka kita dinantikan oleh apa? Kapak. Makanya Wahyu bilang, Tuhan akan memuntahkan kita ketika kita menjadi orang yang suam-suam kuku. Hari ini panas, besok dingin. Hari ini, kalau mau panas-panas sekalian. Kalau mau dingin sekalian. Kalau mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak mau bermain-main dengan dunia ini, jangan 50-50. Masa ada nanti yang masuk surga dibelah. Sebelahnya masuk neraka, sebelahnya masuk surga. Nggak mungkin kan? Kan kalau kita bilang kita masuk ke dalam kerajaan surga dengan utuh. Memang ada kita temukan di Alkitab. Kalau tanganmu yang kanan berbuat dosa, potonglah itu. Supaya tidak menjadi penghalang untuk kamu masuk surga. Benar ya Bapak Ibu ya? Maksudnya dipotong di sana bukan dipotong pakai kayu. Bertobat. Apa ya gitu nah. Bertobat. Bertobat itu adalah kunci masuk di dalam kerajaan surga. Setelah kita bertobat barulah mulailah kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, mulai berdoa, mulai setia. Jangan lagi nggak setia. Jangan sampai kasih masih makin pudar dalam hidup kita. Ya, Pak, sedih aku Pak. Kenapa? Ini segala macam. Kalau hidup kita selalu kita berkata sedih, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Ayub berkata begini, apa yang kutakutkan, itu yang akan menimpa aku. Jelas itu ayatnya. Kalau kita takut kehilangan, ya itu yang terjadi, hilang. Kalau kita takut ini segala macam, itu yang menimpa kita. Karena buah dari perkataan kita adalah kita yang memakannya sendiri, bukan? Ya Bapak Ibu ya. Yang memakannya adalah saya dan Bapak Ibu. Kalau suka ngomongnya benar ya kita memakan buahnya. Kalau kita suka jelekin orang, kita suatu saat juga makan buahnya. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Paulus memberikan teladan bagi kita. Dia menghasilkan buah sesuai dengan pertobatannya. Dia tidak bermain-main dalam mengikut Tuhan. Dia tidak bercanda. Banyak orang Kristen zaman sekarang bercanda mengikut Tuhan. Saya tidak mau Pak kalau kita berbicara tentang dosa. Itu udah enggak relevan Pak. Udah kasih karunia kita sekarang Pak. Gak usah gunanya Bapak ingatin kami tentang dosa. Kita kan diselamatkan oleh kasih karunia. Orang bodoh selalu berdalih kita diselamatkan oleh kasih karunia. Karena Tuhan berkata kepada kita, barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Dan surat Filipi berkata kepada kita, kerjakanlah keselamatan. Enak betul kita ini kasih karunia Pak. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Pak. Jadi kita tidak punya dalih. Ya jadi karena kita diselamatkan oleh kasih karunia kita mau berbuat dosa terus. Kita hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kita mau hidup semau-maunya. Atau kita hidup sesuka hati kita kasih karunia Pak. Kalau aku berbuat dosa hari ini aku berdoa kepada Tuhan. Itu kan dalilnya orang Kristen kan. Setiap hari Pak aku mau datang kepada Tuhan. Aku minta ampun Tuhan ampuni dosaku. Enak betul kita ini. Kematian Tuhan itu hanya satu kali buat kita. Dia akan mati 2 kali. Makanya firman itu diberikan kepada kita sebagai penuntun hidup kita. Supaya kita tidak dilema dalam hidup ini. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan dia tidak pernah dilema. Amen. Dia akan menemukan jawaban-jawaban hidupnya di dalam firman Tuhan itu sendiri. Amen. Karena firman itulah yang menjadi kekuatan kita. Firman itulah yang menjadi pelita bagi kaki kita. Pelita loh Bapak Ibu. Di saat gelapmu, firman Tuhan ada di sana. Di saat terangmu juga ada di sana. Di saat engkau disakiti orang, ada juga firman Tuhan di sana. Di saat engkau menghadapi pergumulan hidup, firman Tuhan juga ada di sana. Jadi orang yang selalu bergantung dengan
firman, akan direstorasi hidupnya oleh Tuhan. Jangan jadikan hati Bapak Ibu Saudara sebagai pabrik dosa dan memproduksi dosa. Terkadang si orang ini, dia jadikan hatinya sebagai produk dosa. Ayo Bapak Ibu, kita menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Jangan sampai kapak itu, kalau sudah kena kapak baru kita sadar, oh iya ya, ya Tuhan, ampuni aku. Ya Tuhan, aku yang salah. Ya kan, makanya kapas sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik dipastikan diapain Bapak Ibu? Ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini kan sebuah perumpamaan atau sebuah gambaran kehidupan. Kalau orang itu mengaku bertobat tetapi tidak pernah menghasilkan buah, tidak pernah mau menjadi alat Tuhan, maka siap-siap aja kita ini ditebang oleh Tuhan. Bukan orang yang selalu yang berseru-seru yang ada di dalam kerajaan sorga, kata Matius 7 ya Bapak Ibu. Tapi orang apa? Dia melakukan kehendak Tuhan. Sampai saya sih mengingatkan kita jangan sampai nanti Tuhan bilang begini, hanyalah engkau hai pembuat kejahatan. Lalu kita berdalih, Tuhan, aku loh sudah berdoa buat orang sakit sembuh Tuhan. Aku loh sudah berdoa buat orang yang ini, buat orang itu, buat ini, segala macam. Aku sudah berdoa Tuhan. Sembuh mereka Tuhan. Lalu ini segala macam udah kusir setan Tuhan. Dari kuntilanak sampai genderuwo, sampai ke kolor hijau dan segala macam Tuhan. Aku udah usir Tuhan. Ya kan? Sampai Lucifer kusir. Tuhan bilang, hanyalah engkau hai pembuat kejahatan. Karena orang-orang yang di luar sana juga bisa melakukan hal yang sama. Ya kan Bapak Ibu? Ada dukun-dukun. Jadi kita harus membedakan diri dengan orang-orang dunia ini. Kata dunia orang pinter. Dia mau, aku sudah bertanya sama orang pinter. Orang pinter dari mana? Orang kita sama-sama diciptakan Tuhan kok. Benar ya? Iya. Pak, dia lo punya kekuatan Pak. Dia punya ini, dia bisa melihat itu, melihat ini. Kalau saya juga berimajinasi juga saya bisa melihat. Saya berimajinasi sekarang. Oh iya ya, rumahnya Pak Hari itu mungkin besar. Ini segala macam. Saya berimajinasi. Bisa-bisa saja. Apa sih di Indonesia ini yang tidak bisa dilakukan Bapak Ibu? Iya kan? Nah, maka dari itu, marilah kita menjadi cerdik di dalam rohani kita. Cerdiklah kita di dalam rohani kita, di dalam roh kita. Supaya hari demi hari kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Makanya jangan sampai ditebang lah ya. Jangan sampai kita tidak bertemu di dalam kerajaan sorga. Sakit loh kalau kita nggak bertemu di dalam kerajaan sorga. Ya kan? Wah sakit betul itu kalau nggak kita ketemu di dalam kerajaan sorga. Jadi mari Bapak Ibu. Sebesar apapun pergumulan kita, Tuhan ada di sana. Sebesar apapun masalah hidup kita, percayalah Tuhan ada di sana. Bapak Ibu, saya menjadi hamba Tuhan itu mungkin umur muda ya. Dari umur 17 saya sudah sekolah Alkitab. Banyak hal-hal yang ajaib yang saya lewati. Banyak hal-hal yang ajaib yang saya nikmati daripada Tuhan. Di mana kata yang lain tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Amen. Kalau kita bisa menebak apa yang dikerjakan Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu pikiran kita. Iya. Tapi sesuatu yang tidak kita bisa tebak dan bisa terjadi, itulah pekerjaan Tuhan. Dan Bapak Ibu ya. Jangan kita lagi berdalih begini Bapak Ibu ya. Contoh ya, ada orang-orang Kristen yang suka mabuk lah. Ya kan? Kan Pak Tuhan udah ini, sudah jadikan air menjadi anggur Pak. Gimana kita nggak minum? Orang Yesus kok Pak yang jadikan anggur menjadi air. Otak kita aja yang itu, yang aneh. Otak kita yang aneh kalau begitu Bapak Ibu. Anggur yang dimaksudkan di sana, iya memang benar dijadikan air menjadi air itu dijadikan menjadi anggur. Tapi anggur mungkin tidak beralkohol. Ya, kalau Bapak Ibu makan buah anggur, kira-kira mabuk nggak? Nggak mabuk kan? Karena itu kan tanaman yang terpopuler di Israel. Itu minuman mereka yang diperas dari buah anggur itu.
Ya kan? Atau yang kita kenal dengan sekarang, ada kan jus anggur. Ya kan? Kalau dibuatkan anggur. Kira-kira mabuk nggak kita kalau kita makan? Nggak mabuk kalau kita minum airnya. Baru kita berdalih. Ada satu cerita begini Bapak Ibu. Ada seorang orang Kristen. Dia udah mabuk. Dia datang ke pintu gereja. Ketika dia datang ke pintu gereja, dia tidur di pintu gereja. Datanglah Pak Pendeta. Ungke, ngapain Ungke tidur di pintu gereja? Mabuk lagi. Pak, lebih baik saya tidur di rumah Bapakku daripada saya tidur di tempat lain katanya. Emang siapa yang larang saya tidur di rumah Bapakku? Iya, kata Pak Pendeta, benar. Kamu tidur di rumah Bapakmu. Tapi salahnya itu kamu mabuk, Pak. Yesus ubah anggur menjadi air loh, Pak. Berarti kamu ini berjalan dari Kanaan sampai ke tempat ini katanya. Iya, Pak. Bapak sendiri yang mengatakannya. Bahwa saya berjalan dari Kanaan sampai ke tempat ini. Biasanya orang mabuk itu logikanya tidak dipakai gitu. Istri orang dianggap istrinya. Tetangga diporak-porandakan. Iya kan? Makanya Alkitab kan melarang seperti itu. Alkitab tidak melarang orang itu untuk minum. It's okay, silakan minum. Tapi jangan sampai mabuk. Alkitab cukup jelas mengatakan bahwa orang mabuk tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Okay. Mau mabuk? Jangan harap kita akan bertemu dengan Tuhan. Alkitab yang mengatakannya orang mabuk tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Okay. Pak, aku loh sudah bertobat, Pak. Tapi hari-hari Minggu masih sembunyi-sembunyi, hari-hari lain masih minum bir, masih minum ini dan segala macam. Ayo yuk pakai nalar. Kita bertobat bersama-sama. Jangan sampai kapak itu yang sudah ada nanti baru kita teriak. Jangan sampai, Pak, ini sakit aku, Pak. Ini segala macam. Orang kita yang cari sakit sendiri. Memang orang Indonesia itu keras kepala memang. Disuruh jangan merokok, dia bilang begini. Aku membaca buku, kan ada ceritanya itu kan. Saya membaca buku, merokok itu membunuhmu. Setelah saya membaca buku, dulu saya rajin baca buku. Saya baca buku, tiba-tiba ada teori yang mengatakan merokok itu membunuhmu. Semenjak dari itu, saya tidak baca buku lagi. Supaya saya tetap merokok. Coba bayangkan, kan orang-orang gila mencari dalil seperti itu. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Kalau kita mencari dalil terus, apa bedanya kita dengan ahli-ahli Taurat? Apa bedanya kita dengan orang Farisi? Apa bedanya kita dengan orang-orang Saduki? Bukankah Tuhan berkata begini, bangsa ini beribadah kepada aku tetapi hatinya jauh daripada aku. Anda boleh beribadah secara badani, tetapi rohmu juga harus beribadah kepada Tuhan. Alkitab berkata, jika keagamaanmu tidak lebih besar atau tidak lebih baik daripada orang-orang Saduki, Farisi dan segala macam, maka kamu sama saja tong kosong nyari bunyinya. Jangan nanti baru menyesal aku, Pak. Baru aku menyesal. Makanya tuh kalau baca firman Tuhan itu baca yang benar. Jangan hanya pembenaran diri sendiri. Aku mau cari Alkitab, di mana dalilnya ya? Orang mabuk, orang bisa minum anggur. Di mana dalilnya ya? Orang bisa ini. Itu namanya menguji Tuhan. Gitu? Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, coba ya Bapak Ibu. Saya membacakan kepada Bapak Ibu. 1 Korintus 6 ayat 10. Kita perhatikan ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 10. Cukup jelas berkata begini. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat apa? Pak Martin ada di situ Pak apa? Tidak akan mendapat bagian dari kerajaan dalam surga. Kerajaan surga. Ini orang Kristen enggak? Iya. Siapa yang bilang dia bukan orang Kristen? Orang dia hidup dugem. Setiap hari dugem. Ya kan? Ke diskotik kan.
Hidup sementara, Pak. Hidup sementara, Bu. Jadi kalau masih diberikan hidup, ya hiduplah sesuai dengan iman kita kepada Yesus. Ya. Jangan jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ya, makanya Alkitab bilang, sebenarnya ini masih ada dari atas ya. Janganlah kamu sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, benci orang berzina, banci. Nah lihat ya, banci loh, banci, orang pemburit. Tahu banci ya Bapak Ibu? Yang suka sama laki-laki itu loh. Banci. Nih, jeruk, makan jeruk itu loh. Mohon maaf loh Bapak Ibu. Terkadang manusia itu pola pikirnya, Pak, enggak kok, apa dosa kami, orang kami sama-sama suka perasaan. Lu otaknya nggak beres itu. Benar. Mohon maafin. Soalnya Alkitab bilang jelas ya Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menciptakan 3 manusia. Dia hanya menciptakan 2 jenis manusia. Laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ditanya, Pak, apakah di zaman dulu sudah pernah terjadi hal seperti ini? Sudah sebelum kita alami sekarang semua sudah terjadi. Iya. Akibat apa? Akibat dosa Adam dan Hawa. Gak usah ditanya-tanya. Akibat dosa itu kematian. Banyak orang munafik sekarang di dalam gereja juga kok melakukan hal yang seperti itu. Iya kan? Cece, penampilan kayak cewek, aku nalurinya cewek, lu yang buat cewek, ya kan? Aneh memang manusia ini, aneh bener. Makin hari manusia ini makin aneh, makin bodoh. Mohon maaf ini Bapak Ibu ya, ada sebagian yang makin bodoh. Kenapa? Karena kecerdasan spiritualnya itu loh tidak ada. Coba kalau ada Yesus di dalam hati, mana dia mau lakukan hal-hal seperti itu? Ya. Mana dia mau lakukan hal-hal seperti itu? Orang ada Yesus dalam hatinya. Gak mungkin dia lakukan. Makanya Alkitab bilang hasilkanlah buah sesuai dengan di gereja mimpin pujian, haleluya, haleluya. Di rumah buang piring, terbang kuali, terbang piring, terbang handphone, terbang segala sesuatu. Udahlah, Tuhan hanya menciptakan burung untuk terbang dan segala macam. Handphone tidak ada sayapnya. Kuali tidak ada sayapnya. Masa bisa terbang? Bisa kompor juga bisa ada sayapnya. Diciptakan oleh manusia. Kan tambahan. Tambah hari tambahan. Makanya kita menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Iya kan? Banci, orang pemburit, pencuri, orang yang kikir. Tahu kikir ya Bapak Ibu ya? Tahu, pelit. Yang sedikit agak pelit itu loh. Ya, pelit. Yang sedikit agak pelit itu kikir kan? Iya. Masukin aja. Dia nggak tahu kalau di bawahnya udah bolong. Ya kan? Bukankah itu kata Alkitab? Ya kan? Ada kita masukkan, lalu ada binatang pelahap kan? Kata Alkitab, makan-makanin. Ada saja binatang pelahapnya memakan. Lalu dia bilang, pemabuk. Oh, ayo. Kan saya menyampaikan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengerti. Pemabuk, pemfitnah. Siapa yang suka fitnah? Ayo. Itu bukan hasil dari pertobatan itu. Fitnah sana, fitnah sini. Demi ini, demi popularitas. Fitnah sana, fitnah sini. Suka-sukalah hidup kan. Ingat, nggak ada kamu di dalam kerajaan sorga. Mohon maaf. Terus apa lagi? Dan penipu. Makanya kita jangan suka menipu. Kita nggak akan dapat bagian dalam kerajaan sorga. Pak, aku sih tidak menipu. Pak, ini menipu demi kebaikan, Pak. Ini menipu demi ini, Pak. Nggak ada menipu demi itu. Itu pekerjaan iblis itu. Bapak dari segala dusta siapa? Iblis. Kalau orang yang suka menipu, bapaknya siapa? Iblis. Nah, bukan saya yang mengatakannya, Ibu Pungki yang mengatakan. Saya lihat list bibirnya itu. Bapak dari segala pendusta siapa? Iblis. Ya toh. Kalau penipu itu bapaknya siapa? Ibu Pungki langsung jawab tadi ya. Ibunya iblis. Bukan saya yang menjawabnya ya. Jadi mohon maaf, bukan saya yang menjawabnya. Ya. Jadi ya ini demi kebaikan kok Pak. Ini demi kebaikan kok. Hati-hati loh Bapak Ibu ya. Ketika Yesus dicobai juga dia dipakai apa oleh iblis. Dia nggak cari dari mana-mana. Dia pakai Alkitab.
Jadi saya mempunyai kesimpulan begini, jangan sampai hanya kita mencari pembenaran diri di dalam ayat-ayat Alkitab itu. Karena iblis juga memakai ayat itu untuk membenarkan dirinya di hadapan Yesus. Dan untuk menguji Tuhan. Ayat-ayat suci sih keluar dari mulut. Tapi hati, bagaimana aku bisa mendapatkan si dia ya? Kayaknya dia lebih cantik dari istriku deh. Tobat. Tobat ya, tobat. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ya Bapak Ibu, biar sedikit olahraga pipinya itu loh Bapak Ibu. Jangan sampai begini menatap saya. Bukan saya ketakutan kalau begitu Bapak Ibu. Udah di ruang Zoom, kita ibadah sendiri. Tapi kita menjadi kaku. Maksudnya, is okay lah. Kita ketawa dalam firman Tuhan. Tapi kita tanam dalam hati. Amin. Ya? Jangan sampai lihat istri orang. Kok istrinya bisa cantik. Lo dandangi juga lah istri kita kan. Gitu nah. Dulu waktu kita pacaran kita suka bergandengan tangan. Sekarang sudah kita menikah, siapa lu, siapa gua. Udah bau pesing contoh, ya kan? Benar ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Udah bau pesing, udahlah. Iya kan? Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita cerdas secara rohani. Cerdas juga kita berbangsa dan bernegara. Mari kita taat kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang bijaksana, jangan menjadi orang bodoh lah. Ya itu kata Alkitab ya. Ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis bodoh. Apa mereka ke gereja itu kira-kira kalau kita lihat? Iya sama-sama mereka pergi kok. Sama-sama mereka pergi, sama-sama mereka menginap di situ kan. Cuman masalahnya dia tidak mempersiapkan dirinya. Kalau saya tanya hari pagi ini menjadi perenungan kita. Kalau Yesus datang hari ini, apa yang Bapak Ibu buat? Berdoa? Atau pergi ke mall dulu? Belanja? Ada tamu, ada Tuhan Yesus tamu mau datang hari ini kan contohnya ya. Ini hanya contoh ya. Jangan ditafsirkan begini. Udah datang Tuhan Yesus kata Yanto tadi. Enggak begitu maksud saya. Ini sebagai hanya sebuah perenungan. Kalau Tuhan Yesus seandainya berbicara kepada kita hari ini. Yanto, saya mau ketemu kamu hari ini. Apa yang kita lakukan? Apakah kita ke mall? Aku mau ke mall dulu Aku mau cari steak, aku mau cari Burger King, aku mau mencari apalagi makanan-makanan itu. Kesiapan buat Yesus. Enggak seperti itu Bapak. Tuhan tidak terlena dengan harta yang kita miliki, tapi Tuhan terlena dengan hatimu yang mencintai Tuhan. Buatlah Tuhan terlena melihatmu dalam hidupmu sehari-hari. Karena hanya itu yang menyenangkan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Ya kan? Jadi apa? Bejana untuk hormat. Jadi mari kita cerdas secara spiritual. Jangan bangga dengan baptisan kita Bapak Ibu. Aku belum sudah dibaptis Pak Pendeta. Bukan hanya baptis Pak Pendeta. Sampai waktu aku dibaptis itu, tangan kaki Pak Pendetanya semua diletakkan di atas saya. Itu tidak menandakan Anda berkenan kepada Tuhan. Bagaimanapun cara Anda dibaptis, mau dikasih kaki kayak mau Pak Pendeta. Tahu nggak waktu saya dibaptis? Wih hebat Pak, waktu aku dibaptis 10 pendeta Pak tumpang tangan atas saya. Tapi saya tidak bertobat Pak katanya. Itu bukan pendetanya yang salah ya, pendetanya yang salahnya dirimu. Diri kita yang salah, bertobat. Pak, kayaknya waktu itu Pak, kayaknya baptis saya yang lama itu ya Pak ya. Tidak ada dampaknya Pak, saya mau minta baptisan lagi. Dosa lu di hadapan Tuhan lu. Mau keluar kayak 200 kali Anda dari air itu tidak menjamin Anda masuk ke dalam kerajaan surga kalau hatimu tidak melekat kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita cerdas secara spiritual. Iya, supaya kita bisa ketawa nanti seperti ini di surga. Kita ketawa. Mantap betul kan kalau kita ketawa? Mantap dong Bapak Ibu. Ya. Jadi sebagai orang yang makin hari semakin berkenan kepada Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Teruslah ada di dalam anugerah Tuhan itu. Dan jangan lupa, teruslah hidup. Jangan sama seperti dunia ini. Ya, jadi mari kita sebagai orang-orang yang percaya, jangan sampai dulu kapak itu kena kepada kita, kita baru sadar. Kita baru bertobat. Kapaknya Tuhan hanya begini loh Bapak Ibu. Terbang kita. Terbang kita Bapak Ibu. Terbang. Jangan coba-coba.
jangan uji Tuhan. Anda boleh menguji Tuhan kalau iman saudara sudah melekat kepada Tuhan. Loh, karena ada kan presiden Brazil dulu itu yang berkata, Tuhan pun tidak bisa menggeser saya dari takhta ini. Ada kan itu? Ya toh? Saya menjadi calon presiden yang kuat. Menang nggak Bapak Ibu? Menang nggak orang? Menang. Menang dia. Oh, hebat dia. Pernyataan dia bilang, Tuhan pun tidak bisa menggeser saya. Apa yang terjadi? Sehari sebelum pelantikan, dia ngapain Bapak? Beku. Masuk ke dalam peti. Menang nggak? Menang. Hebat dia berkata. Hebat. Tapi tidak sampai kan dia duduk di dalam kursi itu. Betul, mati dia. Makanya jangan coba-coba deh uji Tuhan. Anda mungkin berkata, buktinya aku uji Tuhan Pak, beberapa minggu yang lalu aku uji Tuhan belum terjadi apa-apa. Lihat ke depannya pasti akan terjadi apa-apa. Makanya Alkitab berkata begini, apa yang sudah kita ajarkan kepada Tuhan harus dibayar. Contoh ya, kita kan suka bernajar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkati aku ini, aku mau buat itu. Ingat, apa yang sudah kita ajarkan harus dibayar. Ada dalilnya kok Bapak Ibu. Jadi marilah kita menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ya, dari mana? Mulai dari keluarga. Kalau keluar dari sudah keluarga, baru lingkungan. Jangan kita di lingkungan kelihatan baik, baik betul ya. Tapi di keluarga itu bukan kungfu, itu bukan lampangan untuk main kungfu. Enggak ada itu. Itu bukan tempat ring, bukan tempat ring itu bukan. Ya, jadi ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kita cerdas di dalam Tuhan. Kiranya firman yang singkat ini kita mungkin singkat, tapi biarlah Bapak Ibu yang mencermatinya di dalam hati kita menjadi rema hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Engkau terus menolong kami semua. Inilah doa kami di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Prianto. Namanya luar biasa. Martin. Mari. Bapa kami di sorga, syukur untuk firman yang pagi hari ini kami buatkan lewat hamba-Mu, Bapak Efrianto. Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami semua untuk hidup menghasilkan buah-buah dari suatu pertobatan, keteguhan hati, dan pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan lewat pekerjaan Roh-Mu yang kudus, supaya kami semua yang menjadi pendengar, yang menjadi anak-anak-Mu Tuhan, kami dapat terus mengandalkan kuasa Kristus di dalam hidup kami, agar kami semakin berbuah di dalam Kristus dan bertambah-tambah dalam iman dan pengharapan kepada Allah saja. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami serahkan hamba-Mu, Bapak Efrianto Hia, yang Tuhan boleh pakai dia dalam kuasa darah Yesus pagi hari ini. Dia memberitakan kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah atas Bapak Efrianto secara khusus kesehatan, kehidupan pribadinya, dan tanggung jawab pelayanannya Tuhan. Tuhan bimbing dia terus dalam kuasa darah Yesus sehingga dia dipakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu di mana Bapak Efrianto melayani. Disitulah biarlah nama Yesus dikumandang dan membawa banyak jiwa dalam pertobatan. Tuhan mengurapi dia juga dalam perekonomiannya, dalam kehidupannya Tuhan. Cukup-cukupkan dalam hidupnya supaya dia semakin berbuah. Kami berdoa juga untuk istri dan anak. Tuhan berkati kesehatan, memberkati rumah tangga, supaya dalam rumah tangga inilah Tuhan menjadi wujud nyata bagaimana kasih Kristus selalu memakai anak-anak-Mu di dalam kelengkapan untuk melayani, memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan yang Kamu pakai di dalam pelayanan ini. Baik itu Pak Tommy,
Pak Sony, Ibu Neneng, semua hamba-hamba Tuhan yang tidak sempat kami sebut, Pak Handoko, Tuhan, kami percaya mereka di dalam kehidupan hari-hari mereka. Tuhan memperlengkapi terus, memberkati kesehatan rumah tangga dan pekerjaan pelayanan mereka. Supaya mereka rajin dan setia, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, melayani dan memberitakan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan misi daripada gereja untuk terus bersaksi dan melayani Tuhan. Tuhan berkati semuanya agar lewat aktivitas misi gereja dapat bersaksi Kristus kebenaran di dalam terus memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik kami lewat Zoom maupun kami anggota New Life, kami ada di rumah, bahkan kami tidak sempat untuk bersekutu, kami berdoa. Satukan kami terus Tuhan di dalam pelayanan ini, kami percaya bahwa kuasa Tuhan hadir di mana persekutuan kami ada memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati agar kami terus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa juga secara khusus untuk mereka anggota kami yang sementara ini ada di dalam pergumulan pencobaan sakit penyakit. Kami mengucap syukur dan terima kasih juga Tuhan bahwa Tuhan memberkati Ibu Lydia dalam proses sehingga dia boleh mengalami kesembuhan hari demi hari. Tuhan, biarlah proses penyempurnaan sakit penyakit yang sudah disembuhkan ini, Tuhan terus mengurapi dalam kehidupan hari-hari supaya Bu Lydia tetap kembali dalam sehat dan terus terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati rumah tangga, Tuhan berkati suami dan anak-anak. Tuhan Engkau berkati supaya lewat keluarga ini Tuhan mau pakai untuk kebenaran dalam kehidupan hari lepas hari. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Bu Mawar, Tuhan dalam segala pergumulan dan permasalahan kesehatan. Kami tak putus-putusnya kami menaruh pengharapan bahwa ada waktu Tuhan yang tepat, tapi waktu Tuhan juga tetap menyertai memberkati Bu Mawar, baik pribadi, keluarga, dan biarlah iman percaya Bu Mawar terus semangat tetap mengandalkan kuasa Tuhan dalam menjalani hari-hari ke depan. Tuhan pulihkan dan memberkati dia dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Bu Ana, Tuhan, yang boleh bergumul dengan berbagai sakit penyakit yang dalam proses ini lewat kuasa-kuasa yang tidak jelas. Tapi kami percaya lewat persekutuan New Life ini. Kami berdoa dengan kuasa darah Yesus. Bahwa Allah berkuasa melepaskan segala kuasa-kuasa jahat. Dan Allah berkuasa menutupi segala kuasa-kuasa gelap. Untuk tidak mengganggu anak-anak-Mu Tuhan. Kami tolak setiap kuasa iblis yang mau merongrong kehidupan, baik pribadi, iman dari Bu Ana. Sehingga Tuhan memberkati, dipulihkanlah dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menutup segala kuasa-kuasa, baik fitnah, kiriman, kuasa-kuasa gelap, tuduhan, bahkan segala kuasa kutukan apapun dalam nama Yesus kami patahkan. Dan kami lepaskan damai sejahtera Allah dan melampaui segala akal akan tetap memelihara hati dan pikiran Bu Ana. Sehingga perjalanan hidup di mana Bu Ana berjalan tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya juga menyerahkan untuk suami Bu Ana yang juga dalam saat ini dalam penderitaannya. Kami percaya lawatan Tuhan atas suami Bu Ana, jamah dia dalam kuasa darah Yesus, pulihkan dalam nama Yesus. Juga kehidupan iman dalam pertobatan. Tuhan bimbing dengan kuasa darah Yesus agar dia cepat juga atau lambat dia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa di dalam surga,
Kami juga berdoa untuk Ibu Liviana. Tuhan, kami serahkan dia juga dalam kepribadian, dalam kehidupan, kesehatan. Tuhan tahu segala pergumulan dan tantangan. Kami percaya kuasa-Mu juga mengalir, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Bu Liviana ada selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam pemulihan, dalam proses pertumbuhan iman, agar dia selalu percaya Tuhan menyayangi, mencintai Bu Liviana, sehingga dia boleh tetap setia, taat kepada firman Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga mungkin dalam anggota New Life kami. Ada yang sakit, ada yang dalam pergumulan, masalah-masalah ekonomi, kehidupan. Kami percaya Tuhan, jamaah kami masing-masing dalam kadar persekutuan kami. Biarlah hidup kami selalu kami andalkan di dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami, beri sukacita, damai sejahtera, yang duka Tuhan hiburkan, yang ada di dalam segala pergumulan, Tuhan menyelesaikan semua perkara ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa secara khusus untuk pengurus dalam New Life ini, secara khusus juga untuk Pak Hari. Kami bersyukur bahwa Tuhan pakai dia juga untuk alat, untuk boleh aktif dalam pelayanan New Life ini. Sehingga lewat channel ini kami dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami dapat memberitakan bagaimana kuasa Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat boleh menjamah setiap orang yang membutuhkan, yang mendengar, bahkan yang percaya Tuhan. Tuhan berkati istri, anak-anak, doakan Oma kekasih yang ada tinggal bersama dengan Pak Hari dan Ibu. Tuhan pelihara keluarga ini dan memberkati pekerjaan dan kehidupan ekonomi mereka. Tuhan berkati. Hamba juga serahkan Bu Pungki Tuhan dalam kesetiaannya. Dia boleh mengiring Yesus dalam ibadah, setiap ibadah Zoom pagi dan malam. Tuhan yang penyakit apapun dalam penderitaan, Tuhan pulihkan, berkati dia juga Tuhan dalam rumah tangga, bahkan semua kaum keluarga kami serahkan mungkin dalam tangan-Mu. Tuhan berkati agar dia semakin setia di dalam memikul tanggung jawab melayani Tuhan dengan rasa penuh sukacita. Kami berdoa juga untuk semua kami. Hamba-Mu juga Tuhan percaya di dalam pelayanan ini. Hamba serahkan tubuh, jiwa, dan rohku, keluargaku dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami supaya ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahwa Tuhan percayakan semua kami adalah suatu berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan, Engkau berkati Presiden, berkati juga Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan para pemimpin kami. Dari pusat sampai ke daerah sekalipun. Tuhan, tutup bungkus kami, para pemimpin kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Berkati mereka semua agar dapat bekerja sama, saling menghargai, menghormati Bapa, terutama bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkatinya. Bapa, kami berdoa untuk proses dalam hal mengatasi penyebaran COVID-19 ini yang sudah berproses semakin nampak pada saat ini. Tuhan tolong campur tangan terutama bagi pemerintah kami dalam rangka penyiapan obat-obat vaksin untuk mengatasi penyebaran. Tuhan, Engkau berkati terutama persediaan vaksin untuk penyuntikan bagi masyarakat rakyat Indonesia. Tuhan berkati supaya ketersediaan vaksin dapat terlaksana dengan baik. Proses mengatasi semua, Tuhan berkati para medis, para dokter yang Tuhan pakai untuk boleh menangani
mengatasi vaksinasi bagi masyarakat. Tuhan berkati. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Berkati ekonomi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kehidupan kami, pekerjaan kami hari ini dari pagi hingga malam. Biarlah Tuhan, awalilah kehidupan kami dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga di mana kami berbuat, di mana kami bekerja, disitulah berkat Tuhan mengalir bagi kehidupan kami. Terima kasih. Inilah doa ungkapan syukur kami. Kami percaya seluruh kehidupan pelayanan, seluruh pekerjaan, seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita ini. Segala kemuliaan dan hormat hanya kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami semua. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.